Kenapa ada rancangan ajak kelompok gitu ya? Kenapa ada rancangan ajak kelompok misalnya? Ini ada lahan yang miring gitu ya. Ini bagian atas, ini bagian bawah gitu ya. Bagian bawah gitu. Yang sini tuh sangat subur ya. Sini subur. Ini kurang subur. Ya, kurang subur. Misalnya gitu. Bayangkan kalau ini misalnya ada perlakuan pemupukan ya, yang dipupuk dengan dosis paling tinggi, dipupuk dosis paling tinggi, dosis tinggi. Ini dosis sedang, itu berarti tidak dipupuk, ini tidak dipupuk. Nanti hasil penelitiannya bisa sama antara yang dipupuk dosis tinggi dengan yang tidak dipupuk. Ya, kenapa bisa sama? Karena yang tidak dipupuk pas pada tanahnya subur. Ya. Sedangkan yang dipupuk dengan dosis tinggi pas pada tanahnya kurang subur. Sehingga apa? Hasilnya bisa sama. Nanti ada hasil penelitiannya apa? Dosis pupuk tidak berpengaruh terhadap hasil tanaman jagung misalnya. Maka hasil penelitian saudara sebenarnya adalah bias. Jadi tidak berpengaruh itu bukan karena dosis pupuknya, tapi karena apa? Bias atau diganggu atau bias karena kesuburan. Ya, nah, makanya seluruh perlakuan ada di sini, seluruh perlakuan ada di sini, seluruh perlakuan ada di sini. Ya. Sehingga apa? Nanti karena dosis rendah, dosis tinggi sedang ada di sini, tidak dipupuk ada di sini, cuma tidak di sini, nah, nanti bisa diperbandingkan hasilnya dan hasilnya tidak bias. Itu kenapa dibutuhkan percobaan. Hal kedua, bagaimana cara mendapatkan data yang baik? Jawabannya cara pengukuran. Tapi yang paling penting adalah validitas data. Itu yang paling penting. Setelah pengambilan contoh, ini sering disebut sampling error. Hal ini dapat diperkecil dengan cara pemilihan rancangan percobaan yang tepat. Jadi ini contoh ini. Kualitas data yang baik, presisinya tinggi dan valid akan menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi tadi kata kunci adalah valid. Nah, di rancangan di unsur-unsur di rancangan pekerjaan ada 3, ada replikasi, ada randomisasi, ada pengendalian lingkungan. Dari sinilah muncul rancangan lingkungan itu. Rancangan lingkungan itu, pengendalian lingkungan itu, ya. Perhatikan dengan baik. Kalau penelitian eksperimental, yang pertama pelakuannya apa, kemudian bahan, media, lahan, subjeknya siapa, baru memilih rancangan percobaan, baru menghitung replikasi. Yang ke sini variabel bedanya apa, instrumen bedanya seperti apa, metode pengukuran data, baru analisis data. Ini apa itu? Penelitian eksperimental. Nah, kalau penelitian observasional, perhatikan, ini observasional ya, observasional. Populasi, batasan, ini. Teknik sampling dalam sampel size. Mohon perhatikan dengan baik. Jadi, di dalam penelitian observasional tidak ada lancop, tidak ada ulangan. Tapi kita kenal ada teknik sampling dan sampel size. Kemarin saya mencoba memberikan tugas pada saudara untuk riset menggunakan penelitian observasional menggunakan media daring dengan aplikasi Google Form. Teknik samplingnya apa yang paling tepat? Ada yang menjawab simple random sampling. Ya, kalian benar-benar tidak paham sampling. Tolong dipelajari dengan baik. Kapan bisa dilakukan randomisasi? Itu diperhatikan dengan baik sehingga nanti kalian benar. Jadi kalau di sini sudah sama, yang sini sama, di sini yang berbeda. Ya. Nah, yang kalian kenal kan ini rancangan lengkap, rancangan acak kelompok, rancangan jurusan lain, faktorial, ada split plot, ada split block. Nah yang ini, ternyata yang kalian pelajari itu baru sebagian rancangan percobaan itu. Ini pun kalian belum
dengan penelitian-penelitian di bidang sosial, di bidang marketing, gitu ya, di bidang manajemen. Gitu. Bagaimana tuh rancangan saudara aplikatif di sana? Itu yang penting. Ya. Ini ada pre-eksperimental, ada through eksperimental, ada quasi-eksperimental, ada statistical science. Ini yang pernah kalian pelajari. Mata kuliah, bahkan ada rancang lanjutan. Kita lihat satu persatu. Ada pre-eksperimental, penelitian pada setting alam. Perhatikan, penelitian pada setting alam. P, pelakuan, U, pengamatan. Kelompok petani tambak diberikan penyuluhan P, kemudian diamati keterampilannya U. One shoot. Jadi diberikan pelatihan, kemudian diukur keterampilannya, namanya one shoot case study. Kelemahannya apa? Silahkan dibaca. Yang ini the one group pre-test, post-test design. Ini sudah ada pre-testnya. Jadi sebelum dilakukan penyuluhan, diukur dulu di sini. Ya. Sebelum dilakukan training, pelatihan diukur dulu. Kemudian setelah dilakukan training, diukur lagi. Nah, ada perubahan, ada perbaikan. Ini sudah lebih baik. Ya. Kalau ini nanti seandainya ini katakanlah diukur ini, oh ternyata keterampilannya baik, itu belum tentu akibat dari penyuluhan. Ya. Tapi kalau ini sudah mulai agak baik, karena ada pre diukur dulu, kemudian baru U1 dan U2 dilakukan uji komparasi. Ini bisa uji main-with-me, bisa tes berpasangan. Ini perhatikan teknik dan cara berbiayakan sehingga terjadi perubahan keterampilan yang semakin baik. History effect. Ini ada, perhatikan, ada history effect. Ya. Ada maturation effect. Ada testing effect. Ada instrumentation effect. Dan ada statistical effect. Nanti tolong kalian pahami pelajari dengan baik ini. Ada history effect. Selama pelakuan training ini diberikan, karena ini 6 bulan kan ya. Penelitian untuk mengatur apakah training dapat meningkatkan keterampilan para petani tambak. Sekelompok petani tambak mula-mula diamati tingkat keterampilannya awal, pre. Kemudian kelompok ini diberikan training pre. Kemudian kurun waktu 6 bulan diukur lagi keterampilannya. Selama kurun 6 bulan itu, mereka juga sering melihat TV yang menayangkan tentang teknik budidaya ikan. Jadi perubahan keterampilan bukan karena training, tapi karena ya visi. Itu yang disebut dengan history effect. Dalam waktu yang bersamaan dengan pelakuan, yaitu training, dan program tambah itu ada dorongan untuk belajar masuk budi. Jadi bisa jadi perasaan meningkat itu bukan karena training, karena dorongan anaknya masuk perguruan tinggi harus bekerja keras. Perhatikan ada testing effect, ada instrumentation effect itu apa, ada statistical effect itu apa. Ini nanti dipelajari dengan baik sehingga nanti kalau ada orang berdiskusi kalian tanda petik tidak bengong gitu ya. Penelitian eksperimental ada one group pre-test and post-test design. Itu setidak-tidaknya validitas internal sangat rendah karena tidak ada kelompok kontrol sehingga tidak ada jaminan P satu-satunya berubah terjadi efek. Dalam kasus ini tingkat kebenaran dapat berubah karena ini. Kenapa validitas internalnya rendah? Karena ada history effect, ada maturation effect, ada testing effect, ada instrumentation effect, dan ada statistical effect. Perlu diperhatikan dengan baik. Ini belum ada kelompok kontrol, tapi sudah baik ada pre. Nah, kalau di sini sudah ada kontrol.
banyak kelompok kontrol. P perlakuan, ini kontrol. Sekelompok tambak diberi langsung dicampur dengan pengatur P. Kemudian diukur kadar kolesterol dari daging ikannya U1. Pada untuk yang sama sekelompok tambak diberikan seperti biasanya, ini sebagai kontrol U2 baru dibandingkan. Ya. Group comparison. Group comparison. Ini. Yang ketiga, ini eksperimental sesungguhnya. Nah, di eksperimental sesungguhnya ini cirinya adalah sudah bisa dilakukan randomisasi. Bisa dilakukan randomisasi. Kalau pre-eksperimental ini, pre-eksperimental ini cirinya belum bisa dilakukan randomisasi. Kalau terus eksperimental ini cirinya sudah bisa dilakukan randomisasi. Dan kelompok subjek kemudian dipilah menjadi dua secara random. Perlakuan kontrol ya, sama U2 U4. Pre, post, pre, post. Ini disebut dengan the pretest control group design. Nah, seperti ini. Nah, yang ini the pretest control group design sesungguhnya ini perluasan dari ini. Kalau ini cuma ada perlakuan dan kontrol, ini perlakuannya ada 3. Perlakuannya ada 3. Perlakuannya 3. Randomisasi pre-post. The pretest control group design. Ini yang pertama, yang kedua ini adalah perluasannya. Ini hanya post test saja, tidak ada pre-nya. Pre-post. Ada pre, ada perlakuan, ada post. Ya. Di sini hanya post test saja. Nah, ya. Ini biasanya cobaan kalian waktu rancop itu hanya sebenarnya sebagian besar ini saja. Post test saja. Post test saja, ya. Kemudian ada the Solomon 4 group design. Ini perhatikan apa bedanya ini. Ya, apa bedanya? Ya. Nah, ini ada pre-test, perlakuan, kontrol, ada post-test. Kemudian ada perlakuan kontrol, ini ada post-test saja. Tidak ada pre-test. Sehingga the Solomon 4 group ini sebenarnya adalah kombinasi antara post-test dengan pre-test, post-test. Digabung menjadi satu. Namanya the Solomon 4 group design. Seperti ini. Ini kan tadi ada testing effect. Dengan rancangan ini, maka testing effect, maturation effect, dan distortion effect ini sudah dapat dikendalikan. Dapat dikendalikan, ya. Ada treatment by subject design. A, B, C. A, B, C. A, B, C. Kalian kalau ingin mempelajari tentang ini agak detail, kalian cari buku tentang marketing riset yang ditulis oleh Maholtra. Jadi penelitian percobaan pada penelitian pada pemasaran marketing itu menarik sekali. Bisa kalian cari, kalian pelajari dengan baik. Ini variasi antar individu yang sebenarnya dapat dihilangkan. Jumlah individu yang dibutuhkan dapat kecil. Hal ini penting untuk penelitian dengan jumlah eksperimen manusia. Ya. Melibatkan A, B, C. A, B, C. Oh, sama saja. A, B, C. Beberapa kali dikatakan ada subjek yang sama dengan interval atau selama waktu tertentu. Hubungan interval waktu agar perlakuan tertentu sudah dapat dengan efek atau residual.
dari orang yang sama, pelakuan A, pelakuan B, pelakuan C. Ini treatment by subject design. Treatment by subject design ada yang seperti ini. Ini A, ini B, C, ini B, C, di sini C, A, B. Ini namanya dikembangkan proses desain, di mana urutan pemberian perlakuan disilang. Ini perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C. Ini kalau ini 3 orang. Jadi cukup hanya 9 orang. Tapi di sini kelemahannya apa? Membutuhkan waktu agak panjang agar visual efeknya sudah hilang. Ya. Untuk mengantisipasi ini dilakukan apa ini? Crossover ini. Jadi tidak A di sini, B di sini, C di sini. Ini mungkin agak salah ya. Kalau ini kan A, B, C, ini B, C, A. Ini ya. C, A, B. Ini harusnya A. Tolong dibenarkan. Ya. Tolong dibenarkan. Ini eksperimental semu. Ada eksperimental semu. Yang mana eksperimental semu? Masih eksperimental. Eksperimental semu. Time series eksperimen. Ada time series ini. Pengamatan 1, pengamatan 2, pengamatan 3, perlakuan. Pengamatan ini. Ini penelitian apa ini? Contohnya. Sikap perilaku barangkali ini penting ya. Sikap dan perilaku. Jauh 3 bulan sebelumnya diukur, sebulan sebelumnya diukur, ya, mau perlakuan diukur, atau 3 minggu sebelumnya, 2 minggu, seminggu sebelumnya diukur, setelah perlakuan seminggu setelahnya, 2 minggu setelahnya, 3 minggu setelahnya. Tentunya data yang diperoleh akan merupakan data longitudinal. Data longitudinal. Ini namanya eksperimental. Yang kedua, kontrol ini sama dengan ini, cuma ada kontrol di sini. Nah, kalau ini P1 U diamati, kemudian P0 U2 diamati, P1 U3 diamati, P0 diamati. Equivalent time sampel design. Rancang ini berusaha menghilangkan pengaruh luar selama seri pengumpulan dengan cara melakukan pengumpulan dalam waktu yang berurutan. Setelah pemberian masing-masing perlakuan, diberi perlakuan diukur, diberi kontrol diukur, diberi perlakuan diukur, kontrol diukur, gitu ya. Kalau ini kan enggak. Ini kalau ini kan diukur di sini, kemudian di sini tidak ada kontrol ada perlakuan. Ini perlakuan, ini kontrol. Perlakuan, kontrol. Ini berarti objek yang sama itu pernah menjadi perlakuan, pernah menjadi kontrol. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan jumlah ulangan atau banyaknya ulangan? Nah, kalian kalau untuk menentukan banyaknya ulangan kan menggunakan rumus ya. N-1 kali P-1 lebih besar sama dengan 15, sehingga nanti N akan ketemu berapa. Itu kalau objeknya bukan manusia. Kalau objeknya manusia, kalian ngikutin aja. Penelitian eksperimental. 15 unit eksperimen per perlakuan. Ya. Coba bayangkan, kalau kalian diminta oleh katakanlah pengusaha yang mau buka retail mirip-mirip Indomaret, Alfamart seperti itu. Bagaimana mereka merancang layout itu? Penelitiannya penelitian percobaan, penelitian eksperimental. Jadi itu tidak sembarangan buat layout itu. Nah, kalau kalian nanti lulus jadi jalan statistika bisa jadi nanti kalian diminta penelitian percobaan,
bidang manajemen pemasaran, dan bukan tanaman diberi pupuk, tapi nanti partisipannya adalah orang. Rancangannya apa? Apakah rancangan cak lengkap bisa kalian terapkan di situ? Apakah rancangan cak kelompok bisa kalian terapkan di situ? Itu penting pengembangannya ke sana. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan, teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi, kalau kalian ingin mendalami tentang itu, kalian bisa catat. Kalian banyak itu elektronik. Ya. Kalian mencari buku marketing riset. Marketing riset. Karya Naresh, orang India. Ada K gitu tengahnya, Malhotra. Jadi yang terkenal itu Malhotra. Itu lengkap dibahas detail tentang penelitian percobaan tadi itu. Kalian bisa pelajari di situ. Sehingga wawasan kalian tentang percobaan itu tidak terbatas. Banyak statistical design. Ya. Ternyata banyak macam-macam desain. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ada? Pak, saya izin bertanya. Yuk, silahkan Ika. Contoh kasus seperti apa yang cocok untuk Solomon for Group Design itu, Pak? Kita bisa terapkan menggunakan desain tersebut. Ini ya Solomon ya. Ini sebenarnya kalau yang ini kan hanya apa, post test saja. Ini ada pelakuan, ini ada kontrol. Ini pelakuannya ada 3, ini kontrol. Ini post test saja. Nah kalau ini ada pre-test, ada post test. Ya, Solomon ini dikombinasi. Yang ini ada pelakuan, ada kontrol, ada ini ada pre-test, ini ada post test. Kemudian yang di sini ada pelakuan, ada kontrol. Jadi ini kalau misalnya ada tadi 15, ini dibutuhkan 15 kali 4 kan ya. Sebanyak 60 partisipan. Ya. Untuk yang di sini ada 15 orang, di sini 15 orang, di sini 15 orang, 15 orang. Kalau yang di kelompok di sini tidak dilakukan pengukuran setelah pelakuan. Yang kelompok 2 ini dilakukan sebelumnya dan sini. Pada kasus apa ini tepat digunakan? Ya tentunya tidak cocok kalau tanaman kedelai dipupuk. Itu kan nggak cocok, ya enggak? Penelitian-penelitian ini secara umum adalah penelitian percobaan yang melibatkan subjek penelitiannya atau partisipannya berupa manusia. Jadi ini penelitian-penelitian seperti ini yang dibahas ini adalah penelitian-penelitian yang secara umum subjek penelitiannya adalah berupa manusia atau berupa binatang atau hewan yang bergerak. Bukan seperti tanaman yang statis gitu. Kira-kira jawabannya secara garis besar itu. Siapa namanya? Ika. Gitu, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Seperti tadi, penelitian tentang desain layout Indomaret atau Alfamaret itu nggak mungkin kalian menggunakan RAK, RAL gitu. Ya, katakanlah perilaku dari impulse buying, ya. Impulse buying itu dari unplanned buying. Perilaku unplanned buying. Ini unplanned buying itu berbelanja tanpa rencana. Dari rumah mau beli minyak, sampai sana beli macam-macam. Yang direncanakan hanya minyak. Ya enggak? Setelah di sana yang dibeli macam-macam. Layout itu dalam rangka untuk meningkatkan itu, multiplier effect, meningkatkan unplanned buying. Ya. Nah, kalau seperti itu, kalian menggunakan RAK, RAL nggak ketemu. Minimal ya gunakan ini.
kontrol. Kemudian kalau ini nanti diberi perlakuan apa? Waktunya sangat terbatas. Ini diberikan apa? Uangnya terbatas. Ini dilakukan apa? Uang dan waktunya terbatas. Yang ini sakarepmu belanja karepmu dewe. Ya. Nah, kalau kemudian diukur perilaku apa tadi? Perilaku pembelian tidak berencana tadi. Setelah diberikan ini perlakuan ini. Nah, kalau Solomon enggak, ada 4 kelompok, yang 2 kelompok diukur, yang satu diberikan treatment, yang satu kontrol, yang kelompok 2 kelompok besar keduanya tidak perlu diukur di pre, ada kelompok perlakuan, ada kelompok kontrol, hanya diukur di post saja. Ini dikhawatirkan, ini sebenarnya akan lengkap ini. Ini diukur tidak. Bisa jadi ini nanti pengukuran di sini itu tidak ada manfaatnya. Cukup hanya pengukuran di sini saja. Tapi kita tahu karena dilakukan pengukuran di sini. Itu singkat penjelasan saya, Ika. Tadi kalau saran saya, kalau ingin tahu secara detail, baca buku apa tadi itu? Marketing Research. Ya. Penelitian pemasaran karya Malhotra. Itu di sana banyak contoh-contoh yang detail. Terima kasih, Ika Sofiatul, ya. Siapa yang lain? Kalau tidak ada, atau ini sambil tunggu ada yang bertanya. Terima kasih, Ika, ya. Ika Sofiatul. Pekan depan, karena yang kelas B, saya ingin coba cek dulu. Bentar. Kelas B itu pekan depan libur. Sehingga ini pekan lalu asinkron ini udah tugas ya. Oke. Ada yang bertanya? Jadi gini, materi kuliah ini sudah habis. Kalian pelajari dengan baik. Tentunya materi UAS itu adalah metodologi penelitian di bidang terapan, ya, bukan di bidang statistika. Metodologi penelitian di bidang terapan. Untuk pekan depan, kalian isi presensi saja. Kalian gunakan persiapan untuk UAS. Tapi tolong presensinya diisi. Akan saya beri di Google Classroom presensinya. Oke? Untuk mengisi presensi masuk. Tapi kalian gunakan untuk persiapan UAS.